Ya, selamat siang buat semua pemirsa yang ada di mana saja. Siang ini kami akan menyikapi persoalan yang terjadi di Provinsi Papua terkait terjadi peningkatan pasien virus corona yang meningkat di Provinsi Papua. Dengan kita melihat dana yang digelontorkan begitu besar, tapi penanganannya sampai saat ini sangat memprihatinkan. Mungkin saya akan minta tanggapan masing-masing dari abang-abang dong semua yang ada di depan saya. Mungkin pertama akan memperkenalkan nama dan memberikan komentar menyikapi persoalan yang ada ini. Pertama dari kanan saya dulu. Iya, selamat siang pemirsa yang dimanapun berada. Salam hangat, salam dari kami. Saya selaku, perkenalkan, nama saya Desmond Wanimbo, Ketua DPC Lasmura Kabupaten Tolikara. Menyangkut perkembangan COVID-19 atau virus corona di Provinsi Papua, ini sangat meresahkan baik kami sebagai pemerhati, pemuda pemerhati di lingkungan Provinsi Papua. Kami juga merasa bahwa pemerintah kurang serius dalam penanganan COVID-19. Ada beberapa hal yang perlu kami sikapi, bahwa semenjak ditutupnya penerbangan maupun transportasi baik udara dan laut yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini Gubernur Papua Bapak Lukas NMB dan Bapak Clementinal sebagai Wakil Gubernur, dan semua telah menetapkan lockdown. Tapi apa dan mengapa sehingga semakin hari semakin meningkat perkembangan virus corona di Provinsi Papua? Ini perlu diperjelas oleh tim Satgas COVID-19 dan pemerintah. Mengapa semakin hari semakin meningkat? Ini perlu diperjelas sehingga warga maupun masyarakat Papua tidak termakan isu miring oleh pihak-pihak lain. Yang kami pesan. Yang kedua, dalam penanganan COVID-19 ini perlu diperjelas juga, dalam hal ini tim kesehatan COVID-19 yang ada di Provinsi Papua, tolong jelaskan juga siapa dan kenapa sampai hari ini belum ada kejelasan di daerah mana, dan pemetaan sesuai dengan lokasi ini perlu diperjelas, sehingga portal-portal ataupun lingkungan-lingkungan yang sudah yang dibangun ini mereka juga tahu, dan sehingga kehidupan masyarakat ini mereka bisa nilai bahwa ternyata jelas bahwa peningkatannya itu di daerah-daerah sekian, daerah-daerah yang tersebut. Nah, itu yang kami minta, sehingga tolong dari tim COVID-19, gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua dalam bidang kesehatan, dalam hal ini rumah sakit maupun dokter ataupun para medis, tolong memperjelas itu sehingga tidak meresahkan warga Papua. Mungkin dua hal itu saja yang perlu saya lihat, yang perlu kita sampaikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Yang berikut bisa berikan tanggapan juga terkait persoalan yang terjadi dengan dana yang begitu besar, tapi kenapa penyakit ini semakin meningkat begitu? Ya, baik, terima kasih. Saya melihat bahwa ini sepertinya ada proses yang salah begitu dalam hal manajemen penindakan pencegahan kesehatan yang terjadi di tanah Papua. Saya melihat bahwa ini dana sudah cukup besar ya mengalir untuk bagaimana menuntaskan masalah COVID-19. Artinya virus yang sementara ini beredar di tanah Papua, ya kita bilang ini kan masalah dunia yang terjadi, dan lebih khusus kita di tanah Papua. Tapi saya melihat bahwa pemerintah sudah banyak melakukan pengeluaran anggaran yang cukup besar, tapi yang jadi masalah ini penyakit ini bukan menurun, tapi malah meningkat. Lockdown sudah terjadi, aktivitas bandara di
aktivitas penerbangan di Bandara Udara Sentani ditutup, kapal laut juga khusus untuk penumpang sudah ditutup. Tapi nyatanya makin meningkat. Nah, ini masalahnya di mana? Nah, itu yang saya melihat. Mungkin saya yang memberikan solusi. Saya pikir setidaknya pemerintah coba menyiapkan waktu 1 atau 2 minggu itu tutup total aktivitas masyarakat, tidak boleh keluar rumah. Semua aktivitas mobil, motor, seluruh kendaraan tidak boleh keluar rumah selama 1 atau 2 minggu. Yang bisa bergerak keluar rumah melakukan proses penanggulangan COVID-19 yang terjadi itu hanya petugas medis. Ya. Kemudian dengan tim yang sudah dipecahkan oleh pemerintah daerah, mereka yang bisa bergerak. Dan kalau bisa mereka ini langsung turun ke titik-titik yang dibilang rawan itu. Ya, mereka yang positif itu langsung didatangi. Misalkan alamat tempat tinggalnya di sini, berarti petugas datang sama yang bersangkutan, cek orang ini dia selama 1 bulan terakhir itu dia ada kemana-mana saja. Misalkan dia ke mall pada tanggal berapa, dia ada di gereja pada tanggal berapa, atau di masjid pada tanggal berapa, dia di tempat olahraga juga pada tanggal berapa, atau dia di tempat-tempat santai di mana saya dia berada, di kafe kah di mana, itu dicek, ditanya. Tempat-tempat ini yang didatangi oleh petugas, cek langsung tempat-tempat itu dan dilakukan pemeriksaan. Mungkin dia ada berhubungan komunikasi dengan orang siapa-siapa pada saat 1 bulan terakhir itu. Sehingga di situ kita bisa lakukan penekanan tingginya angka COVID-19 itu dia bisa menurun kalau kita lakukan tahapan itu. Tapi kalau seperti begini, pagi sampai sore aktivitas, malam ditutup, pagi sore aktivitas, ini tidak akan turun-turun, tetap dia naik terus begitu. Jadi perlu ada pekerjaan tambahan lagi buat tim untuk kerja keras lagi ya. Kerja keras artinya tutup. Kerja kerasnya itu tutup aktivitas semua, tidak boleh keluar rumah selama 1 atau 2 minggu. Dan pemerintah punya tugas menurunkan sejumlah bama yang cukup melayani masyarakat untuk 1-2 minggu itu. Drop 1 kali langsung tutup. Tidak boleh ada aktivitas kendaraan yang lalu-lalang kiri kanan. Begitu. Kita lihat dalam situasi itu. Terus setelah itu pemerintah lakukan evaluasi. 1-2 minggu tutup, evaluasi dia punya tahap. Ada penurunan kah atau peningkatan? Begitu. Itu satu. Yang kedua, kami minta juga untuk penyakit ini, pandemi ini kan satu penyakit yang berbahaya, tapi saya bilang saya minta untuk jangan dijadikan bahan sebagai kepentingan untuk mengenyangkan kelompok-kelompok tertentu atau orang tertentu. Jangan ada yang manfaat kesempatan dalam kesusahan yang dialami oleh semua orang di tanah ini begitu. Kalau bisa, mari kita sama-sama melakukan pencegahan yang maksimal. Kita juga harus menahan diri, ikut anjuran pemerintah kepada kita semua juga untuk harus berwaspada, berhati-hati dalam berkomunikasi dengan siapa saja yang kita jumpai. Karena lewat berkomunikasi, lewat tatap muka, ketemu, itu juga kumpul-kumpul, pokoknya banyak hal kita lakukan, itu sudah melakukan satu hal yang perlu kita sama-sama waspada. Saya pikir begitu. Harapan saya itu. Harapan kepada masyarakat bagaimana dengan selama ini masyarakat mengharapkan kepada pemerintah untuk menerima bantuan pemerintah, tapi ada lahan-lahan masyarakat yang masih tidak diaktifkan. Bagaimana bisa dikembangkan di situ untuk buat lahan pertanian? Jadi pemerintah selain melakukan distribusi sembako kepada masyarakat di kampung-kampung, di daerah-daerah yang sulit, tapi pemerintah juga harus cari solusi. Kalau bisa perusahaan daerah yang milik pemerintah di masing-masing kabupaten kota itu, mereka ambil peran untuk bagaimana harus ada lahan-lahan khusus yang dipersiapkan untuk menanggulangi krisis pangan. Begitu. Ada lahan yang kita khusus tanam padi, kita tanam ubi, kita tanam batatas, kita tanam sejumlah makanan asli kita tanam untuk mengantisipasi di kala mana
bahan makanan yang dikirim dari luar datang ke Papua sudah habis, stoknya sudah habis, ya kita bisa manfaatkan kita punya makanan asli yang ada di daerah kita masing-masing. Sekarang caranya begini, pemerintah berikan support kepada masyarakat setempat yang memiliki lahan-lahan kosong, yang punya tanah yang luas, pemerintah kembangkan itu. Ya anggaran yang ada kalau bisa disiapkan untuk mereka, kirimkan alat-alat pertanian yang bagus ke kampung-kampung tersebut, mulai kelola lahan mereka masing-masing. Iya. Begitu. Dalam 1-2 bulan terakhir ini, itu harapan kami, sehingga jangan sampai ada masyarakat yang mati karena kelaparan. Ini memang arahnya ke situ. Kita kaget dengan COVID-19, kaget begini, masalah baru muncul lagi. Masyarakat mati karena kelaparan, ini juga masalah. Bahaya sekali. Bahaya. Syukur kalau dalam 1 bulan terakhir ini bisa diatasi. Jangan sampai 1 tahun ini habis hanya masalah COVID, pemerintah tidak mungkin mampu atasi. Saya pikir begitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini kepada narasumber kita yang sudah memberikan komentar. Di sana Niko Heselo yang punya angin kurima.